Baik, selamat datang di channel YouTube saya kepada seluruh mahasiswa Magister Ilmu Komputer STEMIK Nusa Mandiri. Kita akan membahas materi pertama yaitu Introduction to Algorithm. Apa latar belakang yang mendasari mengapa kita harus mempelajari algoritma, khususnya dalam ilmu komputer? Ada dua perspektif, yaitu dari sudut pandang praktis dan dari sudut pandang teoritis. Pada sudut pandang praktis, kita harus mengetahui algoritma-algoritma penting di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang komputasi. Kemudian, di sini targetnya adalah mendesain algoritma, juga menganalisis efisiensinya. Dua aspek penting pada algoritma yaitu adalah correctness atau efektif. Yang kedua adalah efisiensi yang berhubungan dengan resource, time, dan space. Lalu dari sudut pandang theoretical, mempelajari algoritma ini merupakan inti dari ilmu komputer karena pada ilmu komputer sendiri dasarnya adalah mempelajari bagaimana algoritma itu bisa bekerja secara efektif dan efisien. Beberapa alasan lain mempelajari algoritma, seperti kita ketahui bahwa algoritma ini adalah urutan sistematis langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi di sini adalah untuk mengembangkan analytical skill atau keterampilan dalam menganalisis logik dari suatu permasalahan agar ditemukan solusinya. Algoritma juga merupakan suatu solusi terhadap suatu problem yang terdefinisikan sebagai urutan-urutan prosedur atau langkah-langkah yang sistematis untuk mencari jawaban atau solusi. Jadi, desain algoritma di sini adalah disebut sebagai problem solving strategy. Karena satu permasalahan bisa diselesaikan dengan berbagai macam algoritma yang berbeda-beda, tetapi sama-sama memberi solusi yang correct atau benar. Nah, di sini adalah solusi yang mana yang paling efisien di antara solusi-solusi yang benar tersebut. Di sini Donald Knuth adalah pakar computer science menyatakan bahwa individu yang bekerja di computer science atau computer scientist harus mengetahui bagaimana bekerja dengan algoritma. Di sini yang terpenting adalah bagaimana membangun, memanipulasi, memahami, dan menganalisa kompleksitas dari algoritma yang dibangun tersebut. Jadi, diperlukan pengetahuan untuk bisa menulis algoritma yang dapat dituangkan menjadi komputer program dengan pengetahuan yang umum ini karena algoritma itu diterapkan di seluruh bidang, mulai dari bidang kimia, linguistik, dan lain-lain. Jadi, algoritma ini adalah suatu upaya untuk memformalisasikan langkah-langkah penyelesaian masalah. Definisi algoritma. Algoritma merupakan sequence atau urutan langkah-langkah dari instruksi yang tidak ambigu untuk menyelesaikan permasalahan agar didapatkan output yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan input yang dapat dikerjakan dalam waktu yang terbatas atau finite amount of time. Instruksi yang dimaksud di sini adalah operasi yang perlu dilakukan oleh komputer dalam hal ini karena algoritma akan dimasukkan ke dalam komputer yang dituliskan sebagai bahasa pemrograman untuk menyelesaikan suatu problem. Lalu hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan algoritma adalah non-ambiguity. Jadi setiap langkah ini tidak memiliki makna ambigu. Katakan ada percabangan. Percabangan ini yang bisa bernilai yes dan no, maka pada satu waktu hanya akan memasuki satu cabang saja. Itu artinya tidak ambigu. Yang kedua, range input atau ukuran input, di mana harus didefinisikan dengan tepat berapa
rentang ukuran input yang bisa dimasukkan ke dalam suatu algoritma. Lalu yang menjadi catatan adalah beberapa algoritma yang sama bisa dituliskan atau direpresentasikan menggunakan berbagai cara, menggunakan struktur data yang berbeda-beda. Tidak harus satu algoritma dituliskan dengan iterasi for misalnya, bisa menggunakan while, tetapi makna atau langkah-langkah prosesnya, logikanya tetap sama. Kemudian juga untuk satu problem yang sama bisa terdapat berbagai jenis algoritma untuk menyelesaikannya. Nah, nanti memeriksa kualitas atau efisiensi dari algoritma ya berdasarkan kompleksitasnya. Algoritma untuk permasalahan yang sama bisa berdasarkan ide atau solusi yang berbeda-beda. Nanti yang membedakan kualitasnya adalah kecepatan atau kompleksitasnya. Kita ambil contoh yaitu GCD, Greatest Common Divisor, atau kita kenal sebagai faktor persekutuan terbesar kalau di dalam bahasa Indonesia, atau FPB. Greatest Common Divisor di sini adalah terdapat dua nilai integer sebagai input. Di sini kita akan mencari faktor yang sama dari kedua nilai tersebut, tetapi yang nilainya terbesar. Di sini GCD memiliki input dua nilai non-negatif, bukan 0. Contohnya adalah M, misalkan nilai pertama, dan N nilai kedua yang dinotasikan dengan fungsi ini, GCD M, N. Jadi kita cari nilai terbesar yang dari faktor M dan N. Untuk permasalahan pencarian FPB atau GCD ini ada 3 algoritma, yaitu yang pertama Euclid algorithm, yang kedua consecutive integer checking algorithm, dan yang ketiga adalah middle school procedure. Kita akan lihat satu persatu. Euclid algorithm atau algoritma jarak Euclidean. Pada permasalahan pencarian GCD dari dua nilai non-negatif, di mana keduanya adalah bukan 0, sebagai contoh, GCD dari 60 dan 24 sama dengan 12. Karena faktor persekutuan terbesar dari kedua nilai ini adalah 12. Lalu GCD dari 60 dan 0 adalah 0. Ya kan? GCD 0 dan 0, nah ini kan non-zero, harus dua-duanya tidak boleh 0. Euclid algorithm didasarkan pada pengulangan rekursif ya dari algoritma GCD, di mana GCD M, N ini berisi GCD. Parameternya diubah pada pemanggilan berikutnya. Parameter M menjadi nilai N, dan parameter yang kedua menjadi M mod N. Mod ini adalah modulus atau remainder division, sisa bagi. Nah, ini dilakukan terus-menerus sampai nilai yang kedua menjadi 0. Sehingga itu rekursif pemanggilan GCD dengan algoritma Euclid ini membuatnya mudah diselesaikan. Sebagai contoh di sini ada input GCD 60,24, maka di iterasi pemanggilan berikutnya menjadi parameter pertamanya menjadi ini GCD 24,60 mod 24. 60 mod 24 adalah 12 ya. Sisa bagi ini notasinya kalau di sintak program adalah persen. Nah, sekarang dia menjadi GCD 24,12. Lalu dipanggil lagi GCD. Nah, ini kan parameter pertamanya dari sini. 12,24 mod 12 adalah 0. Nah, ini udah ketemu 0, berhenti. Maka jawabannya adalah ini. GCD dari 60 dan 24 adalah 12. Jadi, berhentinya ketika parameter kedua sudah sama dengan 0. Ini adalah langkah-langkah algoritma. Biasanya kita nyatakan dengan instruksi-instruksi. Ada 3 step dari Euclid algorithm. Bisa kita baca. Ini adalah algoritma dari Euclid. Selanjutnya, algoritma GCD yang kedua menggunakan consecutive integer checking algorithm. Apa itu consecutive integer? Consecutive integer adalah integer yang secara berturut-turut akan menurun nilainya.
di antara kedua parameter. Jadi, kalau kita punya inputan parameter yang akan kita cari, nilai GCD-nya yaitu misalkan M dan N, maka langkah pertama dari algoritma sampai langkah terakhirnya, kita cari nilai yang minimum antara M dan N, lalu nilai minimum tersebut di-assign sebagai T. Nah, di sini kita akan lakukan secara konsekutif berurutan, di mana nilai M akan dibagi T dan dilihat sisa baginya jika sudah 0 sampai 0. Jika belum sampai 0, nilai T-nya akan didekremen, dikurangi 1. Demikian juga dengan N atau parameter keduanya akan kita bagi dengan T. Jika pembagiannya, sisa baginya belum 0, akan dilakukan langkah 4 ya, T-nya dikurangi. Sebagai contoh kita misalnya memiliki GCD 2. Sebagai contoh, misalnya di sini kita akan mencari GCD dari dua parameter nilai yaitu 6 dan 4. Maka dengan algoritma consecutive integer, kita akan assign nilai T, di mana T adalah minimum antara parameter 1 dan parameter 2. Antara 6 dan 4 yang paling kecil adalah 4, yaitu T-nya sekarang kita set menjadi 4. Lalu secara berurutan atau konsekutif kita operasikan M, di mana langkah pertama adalah M mod T ya. Jadi 6 di modulus atau ini operator sisa bagi 4 dan kita lihat hasilnya adalah 2. Nah, jika hasilnya belum 0 maka kita decrement, kita kurangi 4, kita turunkan 1. Maka nilai operasi berikutnya tetap diulangi lagi langkah 4 yaitu menjadi 3. Nah, di sini 6 mod 3 adalah 6 sisa bagi 3 adalah 0 sisa baginya. Nah, di sini T nilainya yang terakhir adalah 3. Sekarang kita lakukan terhadap parameter N yang kedua. Di sini T sama dengan 3, jadi 4 mod 3. Ini hasilnya adalah 1 sisa baginya. Karena dia hasilnya belum 0, maka diturunkan lagi. T-nya yang awalnya 3 diturunkan 1 menjadi 2. Kemudian 4 mod 2 sama dengan 0. Nah, di sini karena sudah 0, keduanya sama-sama 0, maka berhenti. Maka ditemukan di sini GCD atau FPB-nya dari 6 dan 4 adalah 2. Langkah berikutnya bisa menggunakan algoritma middle school procedure atau pencarian FPB yang biasa dilakukan oleh anak sekolah dasar atau sekolah menengah. Ini juga merupakan algoritma. Terdiri dari 4 langkah. Pertama, cari faktor-faktor dari bilangan M. Kemudian cari faktor dari bilangan N. Nah, di sini cari faktor yang nilainya sama. Cari faktor yang nilainya sama, kemudian dihitung berapa kali. Hitung hasil faktor yang sama. Sebagai contoh, ini sering dilakukan ya, antara kita cari FPB atau GCD dari 60 dan 24, maka kita pecahkan 60 ini menjadi faktor-faktor penyusunnya, yaitu 2, 2, 3, 5, dan 24 adalah 2, 2, 2, 3. Di sini GCD-nya adalah yang mirip, yang sama, yaitu 2 kali 2 kali 3, sehingga dapat 12. Ini adalah algoritma yang biasanya digunakan oleh anak SD untuk mencari FPB. Selanjutnya kita masuk ke Fundamental of Algorithm Problem Solving. Procedural solution adalah solusi yang urut, sistematis. Dan di sini algoritma merupakan procedural solution untuk menangani atau menyelesaikan suatu masalah. Solusi ini bukanlah hasil saja, tetapi urutan langkah-langkah atau instruksi untuk mencapai hasil tersebut. Itulah algoritma. Jadi, algoritma memang hasil dari penyelesaian suatu problem adalah fokus dari algoritma, tapi algoritma itu sendiri merupakan urutan instruksi-instruksi secara spesifik untuk mendapatkan solusi dari problem. Jadi penekanannya adalah pada prosedur yang terdefinisi dengan tepat. Dan inilah yang membedakan disiplin computer science dengan ilmu yang lainnya, karena kita harus dapat mendefinisikan logik atau urutan-urutan sistematika penyelesaian suatu problem
menjadi instruksi-instruksi yang akan programmable, sifatnya bisa diubah menjadi program. Dan hal ini yang membedakan computer science dengan theoretical mathematics. Karena pada matematika di situ hanya membuktikan keberadaan solusi, caranya bisa dengan berbagai cara yang bisa jadi tidak terurut secara logik. Sedangkan algoritma fokusnya adalah pada procedural solution atau urutan sistematis dan logis dari suatu penyelesaian masalah. Ada dua isu terkait dengan algoritma. Yang pertama adalah bagaimana mendesain algoritma, yaitu bagaimana menemukan urutan-urutan instruksi yang logis, sistematis, yang disebut procedural solution tadi. Lalu, isu yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana menganalisa efisiensi algoritma, atau kita sebut sebagai kompleksitas dari algoritma. Berikut ini adalah diagram desain dan analisis algoritma yang dimulai dari langkah pertama, understanding problem. Yang kedua adalah memutuskan penggunaan alat komputasinya, algoritma, dan teknik desainnya. Yang ketiga, desain dari algoritma. Yang keempat adalah pembuktian correctness atau kebenaran dari algoritma. Yang kelima, analisis efisiensi atau kompleksitas dari algoritma. Baru kemudian yang keenam ini mulai di coding program dari suatu algoritma tersebut. Dalam tahap analisis, di sini bisa kembali lagi ya, untuk jika ditemukan kurang efisien maka bisa di-redesign atau dirumuskan atau direncanakan lagi computational mean yang dibutuhkan. Understanding the problem di sini adalah memahami deskripsi problem, memahami konteks, melihat contoh-contoh, lalu mencari requirement apa yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu problem. Kita akan pelajari nanti ada beberapa jenis general problem di bidang computing. Dan kita jika tahu klasifikasi problem tersebut masuk ke dalam jenis problem apa, maka kita bisa menggunakan algoritma-algoritma yang sudah tersedia dalam bidang tersebut untuk menyelesaikannya. Tapi seringkali masalah tersebut kita tidak ketahui masuk ke dalam klasifikasi apa, sehingga kita harus mendesain sendiri algoritma penyelesaiannya. Kemudian input bagi algoritma yang kita sebut sebagai instance, input instant. Di sini kita harus bisa secara spesifik menyatakan atau menyebutkan instant yang input seperti apa, jenis-jenis input yang perlu ditangani oleh problem terkait dengan tipe data, ukuran, dan kompleksitasnya. Jika kita tidak bisa mendefinisikan inputnya seperti apa, maka akan ada permasalahan nanti boundary value di sini. Jadi, di mana algoritma tersebut hanya bisa bekerja untuk input tertentu, tapi tidak untuk seluruh input yang memungkinkan untuk masuk ke dalam problem tersebut. Jadi, yang perlu diingat adalah bahwa algoritma yang dikatakan benar atau correct itu adalah pada semua jenis input atau instant of input, bukan hanya input tertentu saja. Kemudian langkah kedua di sini adalah deciding computational device capability. Di sini kita harus melihat kemampuan perangkat atau computational device yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu problem. Kemudian, apakah komputer tersebut bekerja secara sekuensial atau paralel algoritma. Kemudian perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan speed dan memori dari komputer tersebut. Karena problem-problem di real world, di dunia nyata itu adalah kompleks, memiliki jumlah data yang besar, sehingga membutuhkan waktu komputasi resource komputasi yang besar, dan juga terkadang problem tersebut adalah ada boundary berupa time critical. Seperti itulah problem-problem di dunia nyata yang harus diselesaikan dengan cepat dan akurat. Di sini ada dua istilah dalam problem solving. Yang pertama exact, yang kedua adalah approximate.
exact ini berkaitan dengan algoritma yang selalu memberi nilai yang pasti, hasilnya pasti benar gitu. Itu disebut exact algorithm. Kemudian ada jenis approximate algorithm. Kita sebut approximate karena ini adalah aproksimasi, pendekatan. Seringkali memberi solusi yang mendekati benar. Karena untuk jenis-jenis permasalahan, contohnya kombinatorial, itu tidak mungkin kita mencari solusi eksaknya. Kita hanya bisa mendekatinya saja. Seperti itu. Contohnya di sini adalah mencari akar kuadrat dari bilangan prima, gitu kan tidak ada solusi eksaknya, sehingga approximate dan lain-lain. Selanjutnya, desain teknik. Algoritma desain teknik kita sebut sebagai strategi atau paradigm adalah pendekatan untuk penyelesaian problem yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis problem pada area computing. Terdapat beberapa general teknik yang bisa dijadikan acuan dalam mendesain algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini beberapa algoritma desain teknik atau strategi, diantaranya brute force, greedy approach, divide and conquer, decrease and conquer, transform and conquer, space and time trade-off, dynamic programming, iterative improvement, backtracking, branch and bound yang akan kita pelajari sampai selama perkuliahan ini sampai di akhir semester. Designing an algorithm and data structure. Di sini adalah challenging task ya. Jadi karena proses untuk mendesain algoritma serta memilih struktur data yang digunakan harus spesifik sesuai kebutuhan penyelesaian problemnya. Jadi kadang algoritma yang sudah ada tidak bisa langsung digunakan, tetapi perlu dikombinasikan. Jadi disinilah core ya, inti dari pembuatan algoritma. Lalu pemilihan data struktur ini adalah untuk keperluan performasi. Pemilihan data struktur yang tepat menjamin bahwa algoritma itu tidak saja dia korek, tetapi dia juga berjalan secara efisien. Di sini adalah metode untuk menyatakan algoritma. Ada dua cara. Algoritma itu bisa dengan kalimat, step-step tadi, atau dengan pseudocode. Yang ketiga bisa juga dengan flowchart. Flowchart adalah suatu diagram alir yang bersifat universal, di mana setiap notasi atau simbol itu memiliki makna yang dipahami secara universal. Kemudian berkaitan dengan algoritma ini, karena algoritma ini adalah desain ya, rancangan, sehingga bisa dilakukan abstraksi atau penyederhanaan seperti tipe data tidak perlu dideklarasikan, penggunaan sintaks-sintaks semu, pseudocode seperti for, if, dan while ini bisa digunakan agar lebih dekat maknanya ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian assignment juga biasanya kita tidak pakai sama dengan, tetapi seperti ini. Kalau pada algoritma misalnya T sama dengan 0 itu kita pakai tanda panah ke kiri untuk assignment. Lalu komen pakai slash. Langkah berikutnya adalah proof correctness. Ini pembuktian kebenaran dari algoritma. Bagaimana caranya kita menjamin ya, ensure bahwa algoritma ini selalu memberi hasil benar, kapanpun, dan dimasukkan jenis input, variasi input apapun selalu memberi hasil yang benar dan selesai dalam jumlah waktu yang terhitung, terhingga. Seperti itu yang perlu dipastikan. Kebenarannya ya, kita perlu cari skenario worst case, best case, dan average case-nya. Kita dicoba untuk melihat bahwa hasilnya apakah selalu benar atau tidak. Selain itu bisa digunakan mathematical induction. Jadi induksi matematik ini kita verifikasi ya bahwa algoritma ini selalu memberi hasil yang benar. Kemudian untuk approximation, setidaknya errornya adalah yang paling minimum. Berikut ini contoh dari induksi matematik untuk proving correctness yang bisa dibaca. Langkah berikutnya sebelum
algoritma siap diubah menjadi written program adalah analisis algoritma. Pada analisis algoritma, di sini isu utamanya adalah memperhatikan how good is the algorithm, seberapa baik kualitas atau performa atau kompleksitas dari algoritma. Dalam hal ini ada dua kualitas yang dinilai, yaitu time berkaitan dengan waktu dan space berkaitan dengan memori yang dibutuhkan. Kemudian karakteristik lain yang perlu diperhatikan adalah simplicity, kesederhanaan penulisan program. Contohnya, Euclid algorithm yang telah kita pelajari sebelumnya ini lebih sederhana, lebih dibanding dengan cara middle school dalam pencarian GCD. Yang kedua, karakteristik generality, seberapa general algoritma tersebut bisa menyelesaikan berbagai input. Kemudian jika di sini didapatkan bahwa efisiensi, simplicity, maupun generality dari algoritma yang telah didesain kurang sesuai, maka kita bisa mengulangi lagi langkah desain algoritmanya, diulangi lagi. Kemudian yang terakhir adalah code the algorithm, sehingga kita bisa memastikan pada saat coding itu dibuat, sudah pasti correct dan efisien. Pada tahap coding, setelah algoritma dituliskan ke suatu bahasa pemrograman tertentu, maka dengan desain algoritma serta analisis diharapkan menghindari incorrect result dan jalannya program yang tidak efisien. Tetapi tetap perlu dilakukan yang namanya testing. Di sini testing untuk memastikan bahwa untuk berbagai variasi input memberi hasil yang benar sesuai dengan algoritma yang telah didesain. Kesimpulannya, sebagai suatu aturan, algoritma yang baik adalah merupakan hasil dari effort dan rework yang berkali-kali dalam proses desain dan analisis algoritma. Kemudian, isu utama adalah bagaimana mengimprove suatu algoritma dalam hal efisiensinya, baik itu efisiensi waktu maupun efisiensi memori. Dan proses untuk mendesain algoritma ini adalah proses kreatif dan memerlukan berbagai macam disiplin ilmu dan pengetahuan yang luas. Demikian materi pertama, terima kasih.